أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. Tatimatun, artinya ini suatu tatimah. Makna tatimah itu kesempurnaan pelajaran kita. Tahu ilmu bahasa segala ilmu yang fakir sebutkan dalam risalah ini itu rahasia yang amat halus dan perkataannya pun amat dalam. Tiada mengetahui dia melainkan ulama yang rasih, yakni yang tetap, yang terdahulu cahaya daripada perkataan, karena ia rahasia anbiya dan aulia yang mewarisi akan mereka itu, yang mengamalkan barang diamalkan oleh anbiya yang lain dari khasais, lagi mengerjakan segala barang yang diketahuinya, seperti firman Allah Ta'ala, "Atilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun." Berbalah segala misal itu kami misalkan akan dia bagi segala manusia, tiada yang mempaham akan dia melainkan segala orang yang alim. Adanya ilmu yang ada di dalam kitab ini, kalau dibawa kepada seluruh awam manusia, lalu bisa bermasalah, kada paham mereka, kecuali harus pada guru-guru yang mereka pernah belajar. Kalau kada boleh membaca kitab ini, dan tiada berizin oleh syarak menyatakan dia dan membukakan dan menjahilkan akan dia kepada bukan ahlinya, seperti yang terdahulu sebutnya, karena akal mereka itu tiada sampai kepadanya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa qadra uqulihim." Kami sekalian anbiya disuruh Allah Ta'ala, akan kami bahwa kami berkata akan segala manusia itu atas kira-kira akal mereka itu. Maknanya orang sudah belajar kitab dulu nafis, jangan berpandir-pandir tapi bisa kepada orang-orang yang masyarakat umum, karena membawa permasalahan orang kada paham itu, jadi tidak dibenarkan sembarang-barang aja belajar atau sembarang-barang aja berbicara. Lagi mula menatkala tiada sampai mereka itu kepadanya, saya adalah ia memberi fitnah, menjadi masalah di kampung. Seperti sabda Nabi sama, hadatsa ahadun qauman bihadisin la yuballighuhu qulun illa kana fitnatan alaihim. Artinya tiada juga berkata suatu kaum dengan kata yang tiada sampai kepadanya akal mereka itu, melainkan adalah yang beri fitnah atas mereka itu. Dari itu lalu belajarlah kepada guru yang pernah belajar, supaya jangan jadi fitnah. Kalau kita belajar belum paham, janganlah mengajarkan itu kitab. Seorang juga belum paham, jadi masalahlah di dalam masyarakat. Akhirnya yang benar dijadikan orang menjadi sesat, padahal benar. Itulah lalu oleh beliau, apa aja yang tersebut dalam kitab ini tidak bisa dibicarakan kepada seumum-umumnya manusia. Ada kala karena mereka tidak sampai kepada pahaman itu, jadi kadang-kadang dia pahit. Lagi sabda Nabi SAW, "Min ilmi kahatil maknuni la ya'lamu illa al-alimuna billah." Bahwasanya setengah daripada ilmu itu seperti kelakuan mutiara yang di dalam indung
di dalam indungnya, di dalam perut ibunya, tidak mengetahui dia melainkan orang alim billah. Baru mula orang yang alim billah itu orang yang mengenalkan zat Allah dan segala sifatnya dan segala asmanya dan segala afalnya, lagi menyertakan ilmunya itu akan Allah Ta'ala dan mengamalkan barang diketahuinya diganti ada cedera ya darang yang sedikit jua pun. Ada Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin bahwa ditegahkan daripada menzahirkan rahasia itu karena pindik segala paham dari mendapat dia intaha. Kesimpulannya tidak boleh belajar dan mengajar kalau kepada orang yang tidak ahlinya. Kita belajar, gurunya kada ahlinya kada boleh juga. Kita mengajar orang yang belajar itu memang kada bisa sama sekali, kada boleh juga. Dari itu lalu berurutan belajarnya itu mulai syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Isi yang ada di dalam kitab Durun Nabis ini seluruhnya adalah rahasia hakikat dan ma'rifat. Jadi ada lagi bicara syariat. Kalau kada sembarangan guru nang bisa mengajarnya. Walaupun guru itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, belum tentu bisa membaca kitab Durun Nabis karena sangat dalamnya itu. Artinya tidak menilai dari itu. Menilai memang Allah memberi anugerah kepada orang itu tadi. Mulai Imam Ghazali sampai seluruhnya ada boleh sembarangan. Ilmu itu cukup dirasakan ya di dalam kehidupan kita. Kita pakai ilmu itu, selama pakai ilmu itu pakai urus kita. Nah itu dinamai ilmu tarekat ngarannya. Begitu ilmu ma'rifat itu pakai aja. Balamak bahasa orang kita, artinya kada banyak pikiran. Kayak orang sugih jadi jadinya ada dan apa yang dipikirkan. Bedanya tak begitu ilmu syariat kayak kita orang begawi jadinya mulai besukan ke pahamaan sore hanya bulik sore istirahat kita lagi uyuhnya. Itulah orang ilmu begawi. Walaupun lama awak tapi uyuh, apalagi kurus juga. Artinya itu dari bahasa kata itu. Maka dari itu lalu karena kalau orang memakai, kecuali memang harus kita ada basic guru nang beliau itu juga mendapat pengajaran dari gurunya belajar gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kan ada beda ilmu para anbiya itu terbagi dua, ada martabatnya syariat dan peradaban, ada martabatnya hakikat dan rahasia. Nang di dalam kitabnya ini hakikat dan rahasia para anbiya dan aulia. Kalau kada bisa kita kada paham, cukup percaya kayak itu ada. Cukup percaya aja kayak itu. Artinya membenarkan ilmu orang walaupun seorang kada sampai ke situ. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faddalakum Abu Bakrin bi kasrati siyami wala bi kathrati salatin, walakin bisirin qarra fi sadrihi." Artinya tidak melebihikan kamu Abu Bakar itu sebab banyak puasanya, tiada dengan sebab banyak ia sembahyang, tapi melebihikan kamu dengan sebab rahasia yang tetap ia di dalam hatinya. Iman seluruh dunia dibanding Umar kan ada artinya. Iman Umar dibanding Abu Bakar kan ada artinya. Sangat kuatnya dibanding Allah dengan makna ternyata bukan sebab ibadah, tapi ada rahasia yang lebih dari Allah, yang kada bercerai, kada bisa lepas, tetap sakinah kita berdiam, seolah-olahnya tetap di dalam dada sidin.
dalam jiwa, syarat hati. Ada Imam Ghazali yang tiada syak bahwasanya pada wasasi ta'alluq ya pada segala faedah agamamu tiada keluar ya daripada barang ada ia ada segala faedah agama. Saya tiada sunyi dari menzahirkan dia pada lainnya, ini kepada ahlinya. Rahasia syariatnya itu sebahagiannya ada tahu orang, tahunya sembahyang aja. Rahasia sembahyangnya itu ada tahu. Nah, lalu sebahagian diberi oleh Allah, sebahagian kada. Jadi ada orang yang sekadar sembahyang aja, ada sekadar sembahyang dan merasa rahasianya, rahasia sembahyang itu. Nah, orang merasa rahasia sembahyang itulah orang yang dipilih oleh Allah untuk Allah ridai. Karena sama aja sembahyang seberataan, sama aja seberataan itu ibadat kita bisa anak 5 anak kita ya seberataan, tapi ada yang lebih di dalam hati orang tua tapi tidak dan mengetahuinya kecuali rahasia orang tua itu juga. Nah, itu juga seberataan hamba Allah ya. Dia ada yang lebih di dalam rahasia ilmu Allah, karena itulah yang menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Imam Ghazali menyatakan kada ragu lagi bahwa rahasia yang dipakai oleh para anbiya, para aulia dan seluruh mana orang-orang mengamalkannya keluar daripada kata agama itu kada ada. Hanya salahnya di dalam orang memeriksa karena dipakainya rahasia agama, keluar agamanya sama jadi gawe orang, tapi orang kan tidak tahu rahasia dalamnya, itu aja bedanya. Jadi apa yang tertulis di ini kada ada keluar daripada agama. Karena agama itu dari Rasul ada makna ihsan itu. Bukan hanya sekadar sembahyang puasa. Di dalam sembahyang, di dalam puasa itu ada ihsan. Di waktu kamu sembahyang adalah kamu seperti melihat kepada zat Allah. Mana bisa melihat? Kalau ada orang diberi rahasia sembahyang, sehingga pada syariat lalu turun kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Di luar sembahyang kan Allah melihat kita, bukan hanya di dalam sembahyang. Nah, maknanya apa itu? Di dalam martabat syariat itu sangat seperti tidak dengan makna kata ibadah. Di luar beribadah, di dalam beribadah sama. Pada syariat kakak itu juga. Hanya di dalam pakai ada hukum tambah. Sembahyang ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Ada sunnahnya, ada makruhnya. Pakai nyusun itu. Kata Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu, maksud daripada pengajaran terakhir ini supaya jangan sampai waktu kita belajar ilmu ini sekalinya kita memadahkan nah ini lain pakaian kita, ini ketinggian, seolah kita memadahkan agama Islam itu lain agama kita. Salah. Lalu kalau kada sampai memaham tentang ilmu yang ada di kitab ini, jangan disalahkan lain. Mungkin kita bukan ahlinya, ada Allah beri orang ahlinya. Anak hidup entah susun aja. Tadi Indonesia rata-rata makanan pokok itu adalah nasi, beras. Di Timur Tengah, Asia juga tuh rata-rata makanan itu gandum. Bahwa aja merupakan orang Indonesia makan gandum roti tiap hari, lapar parut. Orang Timur Tengah suruh makan nasi, pusingnya kepala karena kada cocok. Nah, lalu maknanya masing-masing ada di beda Allah, cocok dengan orang. Jangan madahkan orang makan gandum itu lain makanan pokok nasi nih, yaitu salah. Yang memadahkan itu salah. Ada paham tentang parut nang diulah Allah Ta'ala, di orang lain di kita lain, rasa nang diulah Allah di kita di lain berbeda.
Jadi seluruh apa aja mulai alif sampai ya Al-Quran ada ahlinya di sana. Kalau Allah Ta'ala maulah kan alif itu ada penunggunya malaikat ngarannya, sampai huruf ya ada malaikat. Artinya semuanya kalam Allah. Atas Sahal bin Abdullah Tustariallahu lil alimi thalathatu ulumin ilmun zahirin yubdilu li ahli zahir, ilmu batini la yanbaghi izharu illa li ahlihi, wa ilmun huwa baina wa baina Allah la yazhiru li ahadin. Bagi orang alim itu maknanya orang diberi Allah Ta'ala sampai kepada makam ulama. 3 ilmu, suatu ilmu zahir diberikannya akan dia bagi orang yang zahir. Ilmu zahir, ilmu syariat diajarkannya ke orang, memang orang ahli syariat yang belajarnya. Artinya itu ilmu agama juga. Kedua ilmu batin, dia harus menjahirkan melainkan kepada ahlinya. Ilmu batin diajarkan kepada orang makna di dalam ahlinya itu memang mau meneruskan pelajaran dari syariat kepada hakikat. Maulah kita ini bagaimana pada mau kita terus meneruskan makna zidna ilma tambahi. Tambahi itu kan meningkatkan ngarannya. Sudah belajar ilmu syariat, tahulah Tuhan yang menyuruh kita atau mana orangnya. Nah belajar tauhid, kalau berbeda antara Allah dan hamba. Nah itu kan masih 2 ikung, 1 hamba 1 Allah. Ada cocoknya dalam tauhid yang sebenarnya, karena tauhid yang sebenarnya Allah itu tunggal. Nah belajar pulang meneruskan disebut namanya ilmu batin. Apabila meninggal dunia, selesailah kita mempelajari ilmu jahir, ilmu batin. Kalau ilmu jahirnya aja, ilmu batinnya kada dipelajari, dituntutlah kita. Karena kada selesai. Kalaupun beribadah orangnya tetap berdosa tiap hari. Kada belajar yang sebelahnya, 2 balah sekalinya. Nah seorang yang lebih Allah Ta'ala menjadi ulama itu 3 lebih pada 2 itu. Kedua ilmu batin dia harus menjahirkan kepada ahlinya. Orang yang memang hendak melebihkan dirinya belajar daripada ilmu syariat. Hati itu ada hidayah Allah hendak belajar. Ketika ilmu yaitu antaranya dan antara Allah tidak harus menjahirkan dia kepada seorang jua pun. Allah Ta'ala memberi kepada ulama atau guru itu ada sebagaimana Allah memberi kepada Rasulullah. Surah Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal insan. Nah itu 'allamal insan tak ada. Alamal insana malam ya'lam, Allah menajari asalnya Nabi Muhammad insan malam ya'lam nang kada ia ketahui. Coba aja pikirkan, kalau ilmu syariat sebenarnya orang tahu, kemudian ilmu hakikat seperti ilmu tauhid dan ilmu tasawuf tahu orang nang belajar ilmu itu. Sedangkan Allah menyatakan Allah belajar ilmu yang orang kada tahu. Nah itulah makna ilmu pribadi antara seorang guru itu dengan Allah Ta'ala. Nah itu kadang-kadang diajarkan ke orang, walaupun diajarkan juga tapi orang kada paham. Karena di waktu si guru tadi bisa belajar, Allah membuka ilmu rahasia Allah dan rahasia manusia hanya kepada guru itu. Nah ilmu pribadi itu, nah itulah yang dibawa kada pernah diajarkan. Seikung orang meninggal dunia ulama berkurang 1 ilmu. Ilmu itu kalau ilmu syariatnya ini udah tertulis, ilmu hakikat dan tasawuf udah tertulis. Ada ilmu yang kada tertulis.
Tapi tidak ada sasat, tidak ada. Jadi tidak ada, semuanya masuk di dalam paling halus ilmu syariat dan paling halus ilmu batin. Ilmu syariat itu halus lagi, kemudian ilmu batin halus lagi, sehingga kayak kadada. Tetapi Allah mengajarkan itu kepada manusia. Nah, Allah kehendaki, contohnya ya Rasulullah pun menyampaikan seluruh ilmu, sallallahu sampaikan syariat, ilmu batin, tasawuf, semuanya. Habis saya sampaikan beliau ilmu nang rahasia sidin dengan Allah itu kadada sidin, karena kadada diperintah juga itu. Hanya di waktu Isra dan Mi'raj maka oleh Allah, nah ini ilmunya yang disampaikan ini kepada orang syariat, ini orang hakikat dan tasawuf batin nih. Nah ini jangan disampaikan, ini ilmu pribadi antara Allah dengan Rasulullah. Karena bacaan sidin di waktu terakhir apa? Ada kalimah la ilaha illallah, ada juga Allah mengajarkan beliau tentang ilmu tauhid la ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan tentang makna berzikir dengan kalimah Allah. Ya Ali, tidak akan terjadi hari kiamat siapa aja di bumi mengatakan kalimah Allah. Zikir ada terjadi hari kiamat masih ada orang menyebut Allah, Allah. Tidak jadi habis semuanya dalam Al-Quran 30 juz beliau sampaikan hadis, kan ada kawa menghitung hadis sebahagian aja dikarang oleh ulama, ada ratus ribu hadis itu. Tulis di dalam kitab khusus hadis yang masyhur 6 kitab, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6 itu jumlahnya. Nah, di ujung 6 itu hilafiyah, lalu ada Ad-Darimi. Nah, Sunan Ad-Darimi lalu bertambah. Ini lebih dari 10 kitab hadis. Ada Sunan Ahmad bin Hanbal, ada khusus. Ada dari Hakim. Artinya seluruhnya ini itu tidak semuanya. Rata-rata ulama kita Syafi'iyah setelah 6 biji kitabnya itu mereka maka di dalam mazhabat pakai itu kepada Imam Baihaqi, karena di dalam Imam Baihaqi itu yang di dalam Bukhari, Muslim seluruhnya ada situ, bahkan lebih dari itu. Mazhab Syafi'i itu sudah sampai ke Rasulullah itu Quran sudah 30 juz, tidak ada satupun yang disuruh Allah, tidak pernah beliau ada menyampaikannya. Habis saya semua, tetapi di waktu beliau meninggal dunia terakhir perkataan beliau tidak Allah, tidak la ilaha illallah, rafiqi a'la. Itu rahasia sidin antara Allah dan sidin. Sidin kan tidak mengatakan kayak apa ada. Dan sidin mengajarkan makanya akhir la ilaha illallah jannah, akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi di akhirnya baca aja saja lah. Setelah beliau berwasiat, nisa as-salah ummati ummati, terakhir lepas semua itu. Al rahasia ilmu sidin, sidin jeneng tahunya rafiqil a'la. Bermula kawalku hanya satu wujud Allah, nang maha agung, tapi kan ada nama Allahnya. A'la aja langsung saja. Jad sonata. Kalimat akunya lalu keluar selinta. Nah itu kan kada boleh menjahirkannya, tapi beliau Rasulullah. Lalu orang syariat memahami ya Allah Ta'ala taman yang maha agung Allah syariat, tapi sidin kada dia menyebut Allahnya. Setelah itu oleh seluruh keluarga Rasulullah
Rasulullah kadang membawa kita. Di waktu akhir umur sidin tidak ada menyebut kita lagi. Itulah ilmu rahasia antara pribadi seorang dengan Allah. Ada lagi menggendang si anu ada lagi. Itu hanya di martabat wasiat saja. Dan tiga-tiga ilmu itu antaranya dan antara Allah tidak harus menjahirkan dia kepada seorang jua pun, karena memang kadang-kadang dijahirkan. Tidak bertulis rahasia itu Allah, tidak bertulis hu, tidak juga bertulis anak. Kalau anak masih ada bacaannya, hu masih ada. Allah Rabbi kan Allah Ta'ala, hu dia Allah, anak Allah, aku Allah kadang mau juga. Ada bacaannya, ada kan rahasia. Nah, itu nang kada kawa. Itulah nang menjadi seseorang itu. Ada pernah lagi lupa on Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu juga nang memberi. Walaupunnya bahaya di mana aja bahasa orang tak kada pernah lupa. Nah, ianya kan kata lupa. Kita ke masjid lupa juga, sama aja maksiat hukumnya. Ada ke masjid nih, tapi lupa. Orang menyuruh tuh ke masjid tuh, ingat Allah. Baca aja Al-Qurannya kalau kada percaya. Surah Jumat tuh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Coba lihat. Apabila orang beriman hari Jumat maka ajan fas'au, bersegeralah mengingat Allah. Kalau kita lalai berarti bertentangan perintah. Sesuatu yang bertentangan berarti maksiat ngarannya, kan kayak itu tuh. Ingatlah Allah sekali kita nak ada mengingat maksiat kalau kita padahal di tempat ibadah, apalagi di luar tempat ibadah bagaimana mau mengingat. Nah, disinilah ilmu rahasia pribadi ini yang bisa menembus dari seluruh ilmu. Ada kawan dikehendakin kalau dia itu Allah Ta'ala ampunnya diberi oleh Allah rahasia itu menjadi ilmu pribadi orang itu antara dirinya antara Allah. Itulah man al-insan siri wa nasiruhu. Bermula manusia itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Itu menjadi pribadi seperti satu bungkah, tetapi tidak satu dan tidak terpisah. Makanya kadang-kadang dikisah apabila dikata satu antara Allah dan hamba satu rahasia, jadi ilmu saboko itihad satu nih. Bila dipisah rahasia hamba sikong, rahasia Allah sikong jadi dua. Allah itu wadah jadinya. Ada kawannya, nah ilmu pribadi bagaimana bisa mengajarkan ada kawan bagaimana diceritakan itu jalan untuk membuka hati manusia supaya tahu di Tuhan. Jadiannya masing-masing seorang dia martabat syariat. Ajarilah agama Allah melewati syariat untuk agar supaya manusia bisa mengerja syariat. Belajar ilmu tentang makna hakikat agar supaya tahu Allah Ta'ala. Dilajari masih juga kada paham-paham pada tahu-tahu itu kan urusan inya. Biar pisang dah dikoyakakan masih aja kada tahu di pisang. Pisang itu bukan kulit dan bukan daging. Pisang itu adalah rasa. Rasa itu tidak didapat kalau tidak coba makan baru tahu rasa pisang. Dikuyak hanya kulitnya, setelah kulitnya menampak itu daging pisang. Tetapi pisang nama sebenarnya bukan daging itu. Coba rasakan, karena ia rahasia di dalam daging. Baru tahu arti pisang itu. Nah, lalu ilmu orang ulama hanya menguyakkan dan memadahkan inilah daging, tapi rasakan baju-baju sendiri. Benar atau tidaknya ilmu itu? Kalau ilmu itu tidak benar, berarti sesat. Karena dua jalan nih, jalan hak zakar batin. Apabila tidak benar, batil. Apabila benar, zakar batil. Batilnya karena ada hilangnya. Untuk apa kita mengajar ujung ke sana kemari, mengajar ilmu sesat? Untuk apa ini? Muhammad Nafis ini mengarang kitab dari guru beliau yang ada di Mekah, dan guru-guru ini memang ada di Mekah. Apa yang disebut oleh beliau itu? Sambaannya ada, memang orangnya di Mekah. Umar Han itu murid Syekh Saman Al-Madani.
ada semua. Dan memang di dalam catatan sanad orangnya di sini, di sini, di sini. Bahkan sampai ngelihatnya ditulis ya meninggalnya di sini, kuburnya di sini, di sini. Ada orangnya. Bagaimana kalau seseorang ilmu yang sasak, orang guru-gurunya kecunggungan dan dikenal oleh, bagaimana kalaunya orang ilmu sasak gurunya itu buka? Mana bisanya menampakkan diri karena dihantam oleh Quran dan hadis. Sedangkan gurunya ini semua ahli Quran dan hadis. Kesalahannya di mana? Kitanya sendiri bagaimana tidak merasakan ilmu itu. Itu kan kesalahan kita ngadanya. Keyakinan tuh kada yakin ilmu yang datang dari Rasulullah disampaikan oleh Rasulullah, sampailah kitabnya kepada kita dan kita belajar wahyu ini kada berbeda dengan apa yang diajarkan oleh pengarang yang di waktu mereka belajar di Mekah. Ini kan seluruhnya asalnya dari Mekah, Mesir, yang guru-gurunya itu Nadqa, Madinah, Mesir, Mekah, Madinah, Mesir. Orang kota ilmu di Mekah apa seluruhnya, tetapi mereka ahli hadis. Cuma hadisnya mereka tidak menyampaikan tahsis khusus tentang membuka manusia supaya tahu di Tuhan. Orang membuka supaya tahu di Tuhan, bukan kita jadi Tuhan. Setelah tahu di Allah Ta'ala, pakai sendiri. Ayo itu yang gitu orang. Kalau ilmu ini sesat, rasakan sesatnya. Karena sesat itu akan gundahlah hati kita. Sesuatu yang oleh Rasulullah, beliau memberikan satu pengajaran kepada umat, apabila dosa mahaka fisadrik, bergejolak di hatimu, itu berarti itu dosa. Kalau kebenaran matatmain, tenang kamu. Pakai coba waktu sembahyang, waktu kita memakai syahadat Allahu Akbar, lalu hati ini kan lalu kemana-mana, gundah kita. Bagaimana nilai sembahyangku? Karena Allah menilai ingatnya. Coba pakai hakikatnya, jangan seorang sembahyang. Kalau sudah ada di kita, ada juga bisa hati, ada juga bisa ingatan. Allahu Akbar, selesai. Di mana ada gundah lagi? Nah itu ada perbedaan mananya ilmu haknya itu. Orang malah nyamanakan bahasa orang, atau ada malah menjadi pusing pikiran. Kalau kita belajar ilmu kebatinan kemudian bertambah pusing, itu kesalahan kita belajar. Ada dua yang kita salahkan, itu bisa kita mempelajari tanpa ada tangga. Ada betangga belajar itu, kada betangga langsung ke jad. Jad ini latakin kada bisa dikenal. Bagaimana bisa mengenal jad? Dengan tubuh nang kasar na ini meloncat. Nah, orang kada bisa dikenal jad ini, turunlah kagawiannya. Jadnya akhlaka, dia mencipta. Gawiannya dulu kenal perbuatannya nang diciptanya itu. Akhirnya pasti sampai ke jad ini. Tidak bisa kada, karena setiap ada perbuatan pasti ada nang memperbuat. Nah, betangga lalu susun sidin di sini apa dahulu tauhidnya. Kalau sudah perbuatan kada ada lagi selain Allah, Allah tuh nyata. Ngatabetnya asma, tauhid asma nih. Sikungnya nabi si nama, karena nama nang lain hancur juga. Kalau perbuatannya hancur, namanya pasti hancur. Kalau sudah namanya hancur, timbullah lalu wujud sifat. Allah nang hidup dan menghidupakan. Nang lainnya ada lagi. Hancurlah sifat nang lain. Sifat tidak bicara dengan jadnya. Jad itulah nang bernama Tuhan. Karena ia hidup dan menghidupakan. Ada lagi. Kita jahirkan pelang jad betajali ke sifatnya ke sifat. Sifat betajali pelang ke asma, asma tajali apa nampak jahillah kita ini. Jikalau kada ada Allah Ta'ala, kita kada berwujud. Allah Ta'ala mengalahkan wujud kita lalu berbadan, hiduplah kita. Tara Allah roh masalah kepada badan lalu kaya kita pada gawian Allah Ta'ala perbuatannya. Cuma kitanya kan aku ini pasti kita karena terakhir di waktu habis umur, di situ Allah menentukan
Jadi bukan dikata dengan la ilaha illallah, tapi ditanya orang dengan tauhid. Kalau ada hancur labur, ada selesai. Kalau orang kada dapat hidayah Allah di waktu itulah tergelincir ia. Akhirnya ia kada makrifat. Dapat hidayah Allah akhir umur itu makrifat dia. Pian di akhir umur hanya tahu bujur pian ya Allah, hanya mengakui kan. Kalau di waktu hidup ini kada mengakui, inilah orang belajar kitab ada aja akhir perjalanan selamat di akhir umur waktu sakratul maut. Tapi kalau kada ada belajar sama sekali, kada ada meninggallah seseorang itu sia-sia. Allah memberi hidup untuk beribadah dan mengenal Allah. Tidak ada kenal kepada Allah, ibadah pun tidak ada nilai. Ibadah itu bernilai karena kenal kepada Allah. Kalau seseorang kada kenal, maka ibadah kada bernilai. Bagaimana dipadahkan ibadah? Allah Ta'ala-nya kada ada. Bos menyuruh kita pegawainya. Karena ada bos, maka kita pegawai. Kita sudah berjanji bos kita menggaji sebulan sanu. Lalu bernilailah gajian kita. Karena coba bang, biar pegawai tanpa bos. Tapi janji ada, tapi bosnya kada ada. Pegawailah pian sebulan kada ada gaji. Anak panggil siapa mana menggaji? Pian juga pegawai sorangan. Bagaimana gawean kita? Bangunannya sudah bagus dengan seperti istana megah apa seluruhnya. Tidak akan tabulik mudah karena tidak ada menggaji. Apa artinya? Sia-sialah hukumnya. Seperti itulah orang beribadah. Allah berpuasa sunnah, tapi kada ada Tuhannya. Bagaimana mau membalas ibadah sembahyang pian tu Tuhan kada ada. Pian aja jongkong seikong kayak apa pian tu nggak mana masuknya. Ibadahan beribadah tapi kada ada nilai. Nah lalu disitulah letak hidupnya ini kenal bujur-bujur Allah. Ibadahnya itu menambahi kesempurnaan mengenal. Sayangnya nah itu tadi liputi dosa apa semuanya untuk mengenal itu supaya tahu jangan ibadah aja di waktu kamu dulu berdosa siapa mampun ini, siapa menerima tobat, siapa yang memberi hidayah kembali kau pulang beribadah. Dimulahkan orang dosa supaya tahu jangan berpegang kepada syariat, pegang kepada Tuhan mengolah syariatnya itu. Ada setengah dari arifin ibsa usiri rububiyah kufrun, artinya menyatakan rahasia ketuhanan itu kafir. Artinya siapa? Nah, kalau menyatakan rahasia Tuhan ada dan kawannya, apabila ada orang kawan menyatakan rahasia Tuhan, ya kafirnya. Bagaimana kada kafirnya? Kuasa menyatakan. Nah, engkau menyatakan rahasia Tuhan itu Tuhan juga, sehingga memang pilihan orang menggawa majar itu. Kalau inya merasa majar, lalu inya berdosa besar. Tapi kalau Allah juga nang menyatakan makna rahasianya itu, ada berdosa orang nang majar. Karena orang ada berkawa juga majar, apa juga hamba aja orangnya itu. Ada setengah dari mereka lirubiyah sirul lau azhar lau uzhira labatalin nubuah linubuah sirul lau kusipa labatalal ilmu wali ulama sirul lau azharu labatalal ahkamu. Bagi ketuhanan itu ada rahasia, jika dijahirkan akan saya batalah kenabian. Dan bagi kenabian itu ada rahasia, jika dibuka rahasia kenabian saya batalah ilmu. Dan bagi ulama itu ada rahasia, jikalau dijahirkan oleh mereka akan dia secara batalah segala hukum. Maknanya mabigangnya setelah Nabi tidak ada lagi, karena ditutup oleh Rasulullah pangkat itu. Karena meneruskan pangkatnya jauh di bawah, martabat warasah aja lagi. Mewarisi itu bukan ahlinya, tapi mewarisi. Ada orang sugih lalu membuat pernyataan bahwa hartaku ini kuwariskan kepada si fulan, maka si fulan ahli waris kepada orang kaya tadi. Tetapi ia bukan orang kaya, ia hanya mewarisi di dalam martabat waris saja. Karena martabatnya waris, maka terhubunglah apa permasalahan orang kaya itu.
bagaimana orang kaya ini apa, bagaimana itu, maka ia akan meneruskan. Apabila orang kaya ini sekalinya pura-pura kaya aja, hutang banyak, nah ahli waris dinyatakan ini bayari hutangnya, kada kebayarin jadinya. Warasah itu lain, sebenarnya orang warasah aja. Ada bahasa nang sabujurannya tuh ada. Kemudian ulama tadi kalau yang menjahirkan rahasia yang diberi Allah dalam dirinya, saya kada ada lagi antara syariat hakikat marifat itu berbeda, kada ada. Orang sembahyang ada sembahyang, kada ada berbeda. Kalau bujur-bujur orang hendak menyampaikan rahasia yang sabujurannya, karena begadang hancurlah agama, karena kada ada hukum. Hancur pulang di dalam agama itu ada wujud ilmu. Jadi kalau para anbiya menyampaikan yang sabujurannya, ada dai lagi untuk apa kita menuntut ilmu? Karena rahasia ilmu itu sudah disampaikan di dalam martabat Nabi dan Rasul. Jadi tidak bisa seluruhnya. Nah, karena memegang sebenar-benar rahasia itu Allah Ta'ala aja sorangan. Yang lainnya ini tersusun seperti Allah Ta'ala maulah ada wujud kayak pemerintahan sebenarnya. Diulah ada presiden, di bawah presiden ada menteri, bawahnya ada gubernur, bawahnya ada bupati, bawah bupati ada camat, bawah camat ada lurah. Ini seluruhnya kan harus punya masyarakat atau rakyatnya. Jikalau rahasia presiden itu kita buka sabujurannya, tidak ada lagi negara kita. Maka di situ ada rahasia negara ngarannya. Apabila dibocorkan, ada boleh karena hancur negara. Nah terus berujung-ujung sampai ke bawah sekali si lurah tadi. Jikalau rahasia lurah nah itu di dalam seolah-olah ia mau urus masyarakatnya, bocorkan aja, hancur kada ada. Sebenarnya masyarakat antara lurah dan masyarakat sebenarnya satu, tetapi hanya beda karena ditunjuk. Kalau yang kayak lurah itu nampak kuasa, padahal ada hukum di lurah dan hukum, tapi menjadi rahasia di negara itu. Lurah lah nama atur seluruhnya, seolah-olahnya. Nah, kayak itu susunan kita ini ada Rasulullah, di bawah Rasulullah ada khalifah, di bawah khalifah ada tabi'in, bawahnya sahabat tabi'in, bawahnya ada ulama yang masyhur dengan 4 mazhabnya itu. Nah, umatnya ini mau ikut naik lagi. Sebenarnya kalau dibuka semuanya ada dai nang mazhab 4 tuh, ada dai nang khalifah tuh, ada dai juga Rasulullah. Satu aja Bang Allah Ta'ala, tetapi dibungkus dengan rahasia. Nah umat ini diberi sebagaimana diberi oleh Allah kepada mereka itu. Diberi kepada Rasulullah, berkah dari Rasulullah diberi juga ke umatnya. Itulah disebut di bawah kadam. Kalau kepada ashabna 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diberilah mereka itu. Akhirnya di bawah mereka itu ada juga. Padahal mereka ini di bawah kadam Nabi Muhammad ini. Di bawah sahabat itu ternyata ada juga. Di bawahnya terus seperti itu. Artinya sebagaimana diberi kepada Abu Bakar, diberi juga kepada orang yang di bawah. Lalu di dalam Al-Quran 20 para anbiya, 25. Ternyata diberi juga sebagaimana Nabi Adam diberi juga kepada umat Rasulullah, tapi jalurnya di dalam bukan di luar. Karena syariat Adam itu dah lapor kepada syariat Rasulullah. Batin Nabi Adam itu ditaruh juga ke batin umat Nabi Muhammad, maka ditaruhlah bahwa umat Nabi Muhammad di bawah kadam Nabi Adam. Kayak itu bacanya. Padahal Nabi Adam itu di bawah kadam Nabi Muhammad. Apa artinya kayak ini? Inilah mana rahasia Allah. Mbak kayak apalagi pakai baju-baju ilmu tuh kada usah mencari aku nih bawah kada siapa kada usah. Dasar mana sebab aku berguru si anu kada usah. Rasakan ilmu benar atau kada. Guru hanya membukakan aja sementara kita seorangan yang merasakannya.
Karena rahasianya itu kita seorangnya kita kada merasakan, lalu rahasia hilanglah menjadi nampak syariat. Nampaknya lagi oyuhlah kita. Oyuh di dalam harap, ya Allah mudah-mudahan aku dapat pahala. Oyuh mengharap jangan disiksa ulun ya Allah. Oyuh. Coba bujur-bujur seorang kadada, bagaimana bisa ada pahala daripada siksa? Allah jangan berbuat surangan. Orang merasakan bagaimana surga yang dijanjikan Allah disakan sudah di waktu kita diberi surga ma'rifat itu. Karena surga yang di situ kenyataannya surga ma'rifat. Surga ma'rifat itu cari dulu. Surga yang dibalas Allah kainana itu kalau memang orang sampai ke hadrah Allah lalu diulahlah hidupnya kayak contoh. Sebelum kamu ada kadada, itu bacaannya. Bagaimana kamu mau masuk surga sedang kamu kadada? Allah menghendaki kamu supaya masuk surga, maka diadakan Allah. Ada yang kita proses melewati orang tua. Keluarlah kita jadi bayi begana-begana. Kita orang tua kita dah saudara diberi makan apakah bertamu guru. Prosesnya ini sebenarnya. Di waktu bertamu guru, nah ini ternyata guru tuh ada sikung. Ada yang melajari Quran aja mampunya, ada yang melajari cara membacanya aja, cara melagunya aja, Quran aja spesial nih. Belajar aja sebenarnya Quran, ada belajar sembahyang, ada artinya belajar Quran. Karena Quran itu sebenarnya dibawa di dalam sembahyang. Untuk apa hafal Quran kalau kada berani di waktu sembahyang sampai berapa juz harus dintuhut ni katur. Kalau bujur-bujur hafal Quran dibawa di sana Allah sembahyang sunnah itu rata-rata orang dahulu. Kalau hafal aja kada bapaknya kada diamalkan juga. Itu namanya menghafal bukan mengamalkan Quran. Nggak ada nilai apa. Nah ini ternyata bertemu lagi dengan guru yang melajari sembahyang. Ternyata bertemu lagi dengan guru yang melajari masalah dunia. Kita berhitung dengan matematika. 1 tambah 1 2. 2 dikurang 1 menjadi 1. Itu awal pelajaran untuk melatih otak bahwa kita akan turun nanti menghadapi manusia. Apabila bersujud 1000, apabila kita 1000 nih menukar barang, dijual barang menjadi 2000 tambahan ngarannya. 1000 ini apabila kita tukarkan ke barang kurangan ngarannya habis duit 1000 lagi jadi 0. Hidup hanya tambah kurang kali apabila sudah bisa bujur-bujur berusaha di situ ini kan perlu lagi tambah kali lagi sampai saya kali, tapi kali ini harus hati-hati, ada ujung bagi. Apabila kada bisa membagi kali kehabisannya menjadi 0 bangkrut karena kada bisa membagi. Tahu kali-kali bari saja bagi kada bisa, padahal antara kalian bagi itu nya berdua tambah dan kurang berdua. Ini rahasia hidup sekalinya itu cukup untuk hidup aja karena kada kawa lagi tidak ada tambah dan tidak ada kali, tidak ada kurang, tidak ada bagi. Kalau sudah akhir umur mati tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikali. Berarti orang itu pasti mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Akhir itu makna kurang, istaqdimun makna tambah. Antara tambah kurang ada bagi dan kali. Ada kawa satu hitungan mati itu orang. Nah lalu rahasia mati ini ternyata lah apabila seseorang di waktu ia memakai rahasianya waktu berusaha setuplah ia berusaha kada memindah kepada usaha lain atau ia kada berencana apa seluruhnya pasti orang itu mati, maknanya bangkrut kada berduit lagi karena menyatup. Hitungan ini tidak boleh disetup selama nafas masih keluar, ia harus ada tambah dan kurang selama kita masih hidup. Udah garing baru masuk jadi bos tadi, kali bagi itu jadi bos sudah modeli orang aja lagi. Ada boleh nih ini disetup oleh satu bangkrut kita.
Kada bisa menambah ini, cari tambahan lain. Kayak itu bacaannya. Makanya orang bahari cara menghitung tuh lidi lah diulahnya. Cara menghitung karena kan supaya bisa. Sebenarnya rahasianya maulah ganti ada kalau lidi tangan lah, kaki tambahannya. Ada mayu juga nih tambah lagi. Ada rahasia huruf-huruf ini dengan makna orang hanya di tangan aja, kali tambah bergerak tangan sudah jadi. Itu sebenarnya isinya isi berusaha Jadi kalau itu letaknya dunia ini bertamulah kita dengan guru nang urusan spasial kita dengan Allah kita. Itu harus selesai, harus masuk di dalam jannatul mu'ajjalah, surga yang disediakan itu ma'rifat. Kada merasa uyuh di waktu beribadah, di luar beribadah tetap beserta Allah. Karena kada ditakutani dengan dosa, kada juga diharap dengan pahala. Kita seolah seperti orang yang hanya menyatakan gawian orang aja. Ayah bahasanya jadi suruhan aja, yang bertanggung jawab kan menyuruh. Dan menyuruh ni tabang pohon ni tabang dah lagi. Sakarnya pur orang, ini yang membayar, ini juga nyuruh. Nyuruh nabang tahu pohon orang. Tabang juga sekalinya bagus. Tahu beri orang jasa menabang. Tetap nang menyuruh itu juga. Bahasanya jasanya aja nang kayak kita lalu dapat. Kayak itulah dalam makna taat dan maksiat. Apabila rahasianya nih, kan bicara rahasianya. Jikalau dibuka oleh ulama, jahirkan rahasia, batallah segala hukum. Ada lagi itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuhaddisun nasa bima lam tasilhu uquluhum. Aturidun ayyukadzibullaha wa rasulah. Jangan kamu ajarkan manusia akan ilmu yang tiada sampai akal mereka kepadanya. Adalah kamu kehendaki bahwa diperdustakan mereka akan Allah dan Rasulnya. Maknanya kalau kamu mengajar, kamu dulu paham. Itu maknanya. Kalau kamu kada paham, bagaimana kamu mengajar? Kamu mengajar ilmu ma'rifat, kamu dulu ma'rifat kepada Allah. Kamu mengajar ilmu tentang mengingat Allah, kamu dulu ingat. Kamu belajar tentang ilmu bagaimana cara agar supaya kita bisa musyahadah, kita dulu musyahadah. Nah lalu bagaimana ini? Seluruhnya kayak itu ayo orang sabadataan. Sabadataan kayak itu ayo orang menjalani musyahadah aja juga, murakabah aja juga. Baca-macam Allah Ta'ala caranya. Syahadah itu kan bisa dengan asalnya hati. Kemudian akhirnya disuruh orang jahir ke mata. Marah itu saya itu di mata, hanya di dalam hati. Tidak kulihat sesuatu, berarti kan mata sesuatu itu melihatnya. Illa ra'aitullah, kecuali kulihat Allah, itu batin dah. Kayak itu enak. Karena waktu itu Allah Ta'ala membuka rahasia nang dilihat udah sebujur kadeda kayak itu. Akhirnya tanpa praktik lagi langsunglah ilmu itu menjadi diri seseorang, ilmu ma'rifat. Kalau ilmu syariat masih dihafalan aja apa aja seluruhnya. Makanya itu hafalan itu ada dua, ada ditaruh di otak, ada ditaruh di dalam makna jiwa. Begitu mulut nih banganga keluar hafalan. Karenanya kada lagi bersusun kayak komputer aja gitu dibaca keluar rekamannya. Tapi bang dulu juga orang awalnya itu bolak-balik. Nah inilah maknanya kalau kamu mengajar paham dulu, setelah kamu paham kamu mengajar jelaskanlah kan itu. Akhirnya akal manusia tadi tidak paham karena sudah dijelaskan. Setelah dijelaskan mereka masih kada paham dan kada percaya. Itu diri mereka tertutup oleh gisawah sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada orang Quraisy. Mereka kada mau dia percaya. Lalu ada Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun. Allah tutuplah hati, sam'ihim pendengar, absarihim penglihat.
di sawah ada kayak tutupan, akhirnya kada nampak. Mata kita ini apabila ditutup orang, maka kita kada tahu warna sebelah, warna apa nang di depan kita, pak hitam, pak putih, pak hijau, kada tahu karena mata ditutup. Begitu telinga kita ditutup, maka kada tahu suara si Udin kah, suara si Ado, kada tahu lagi karena telinga ditutup. Begitu hati ditutup, maka tidak kenallah kepada diri kita sendiri. Kada tahu lagi siapa aku nih, karena ditutup orang hati. Nah ini nang berbahaya. Lalu diutuslah para anbiya, buka hati mereka. Para anbiya mukanya, bukalah telinga dan mata mereka dengan hukum. Sampaikanlah perintah Allah dan larangannya, membukanya telinga. Hati dibuka berdahulu, la ilaha illallah, tauhid. Jadi hati ini berdahulu. 13 tahun Rasulullah membuka hati manusia di Mekah. 23 tahun, 10 tahun membuka mata dan telinga. Jadi perbuatan Allah abdan, dia pernah lapar, paruh puasa. Mata terbuka, telinga terbuka. Tapi hati asalnya, hati ini pengajaran Rasulullah di Makkah, nang menerima orang luar Madinah. Orang Makkah kada percaya ada wujud Tuhan karena ditutup. Ada perhidayah orang Makkah. Hanya beberapa orang, ada riwayat 11 saja. Hijrah Rasulullah, orang Madinah semua datang belajar tentang membuka hati, la ilaha illallah, tauhid, boleh ke Madinah. Ada dari pelajaran sembahyang, ada apaan. Yang penting jangan bersekutu Tuhan, itu aja asalnya. Hanya ada wujud sembahyang sunnah malam hari, salat tahajud 2 rakaat, atau salat witir. Ada dan apa itu? Udah sebelum hijrah setahun, Isra Mi'raj dipardukan 50 waktu, dikurang-kurangi 5, baru ada sembahyang. Rasulullah di waktu di Makkah tidak ada sembahyang berjamaah, biar sorangan Allah, sana sorangan. Ada sahabat kada perlu lagi Rasulullah bersembunyian, aku langsung aja dah nampakkan Allah Akbar, pukuli orang, garing orangnya, karena memang belum diperintah untuk disampaikan. Cukup pakai, jangan menyampaikan, pakai, itu asalnya. Nah disitulah makna tadriknya. Ternyata Allah Ta'ala malah jadi kita kada sekaligus langsung sembahyang aja kamu kada, bersihi lo badanmu, Allah Ta'ala nyalah dah. Amun kamu belum bebasuh kami, bebasuh dulu, belum basuh behira, basuh dulu dengan hukum agama, bukan bebasuh dengan hukum kamu. Kayak itu kalau akhirnya mutlak pembasuhnya dengan air sampai berasa kasat, ada lagi licinnya, masih licin, maknanya belum. Apabila memang ada ujur agama itu hilang hukum najis dengan makna rasa kita hilang, ya sudah hilang, ada perlu dicium. Lalu 3 hukumnya, ada air bandanya, ada baunya, ada warnanya, kayak itu lah. Kalau agamanya beda lalu tapi bitadrik, selesai sudah bersih kamu, kada jangan sembahyang dulu, bersih anggota untuk sembahyang, kudu ngadanya. Artinya bersusunnya baru sembahyang kamu, tapi jangan dulu awalilah dengan takbir. Ini muqarranah akan dengan niat. Takbiratul awalnya muqarranah dalamnya niat. Bagaimana mengakhiri sembahyang? Salamlah kamu. Nah ini ada susunan mana seluruhnya. Artinya nyaman sekalinya. Begitu sembahyang, dasar bunyi nyaman. Kalau sembahyang berdiri salawasan, ada nyaman. Allah supaya kita nyaman rahasianya, disuruhnya rukuk, suruhnya tidak, suruh ada gerakan. Rahasia gerakan itu sekalinya menunjukkan patuh dan tunduknya kita kepada Allah. Lalu Islam apa? Islam tunduk, menjunjung perintah. Menjunjung perintah ya patuh.
Bagaimana pelaksananya? Bitadrij satu. Kada diramuk sekaligus. Ada dai belum mengerti apa sembahyang, udah sembahyang, bertamulah pulang dengan guru, pelajarilah tauhid dan tentang kita sembahyang itu sebenarnya kada kayak itu. Itu hanya pada martabat jahil. Bertamu guru orang ahli hanya isyarat huruf. Kamu berdiri itu kayak huruf alif. Rukuk itu seperti huruf lam awal. Sujud seperti lam akhir, duduk seperti huruf ha. Sebenarnya seikungan kamu tuh memakai huruf Allah. Ini mulai dah menghilangkan kita. Kan huruf Allah dulu nih. Sembahyang tuh Allah sebenarnya bukan kamu, tapi huruf asmanya kayak itu. Nah, dijadikanlah berdiri kayak alif, rukuk kayak huruf lam awal, sujud kayak huruf lam akhir, duduk kayak huruf ha. Mana kamunya? Ada bang, berarti Allah seikungan nih, tapi namanya kalau ini tulis asma Allah di dinding, Allah Jalla Jalaluhu, Allah nang Maha Agung. Tadrijnya nih gitu orang. Kalau kayak ini, mbak aku selesai sembahyang, timbul pulang aku di waktu sembahyang huruf Allah timbul. Assalamualaikum, hilang huruf Allah. Musia orang tenang di luar sembahyang mati. Nah inilah lalu mana harus pulang huruf itu harus dihancur. Orang belajar nih, hancurkan huruf alif, bacaannya lillah, hancur huruf la. Bacaannya lahu, hancur huruf lam kedua, bacaannya hu, hancurkan hu, kada berhuruf lagi. Baru ini bisa di dalam sembahyang, di luar sembahyang tetap hu. Ternyata huruf hu hancur labur kepada kekasih Allah, yaitu nang bernama Muhammad. Lalu kau makai Muhammad ini karena perilakunya di waktu ia basyariah manusia biasa. Begitu dia sembahyang, beribadah, tidak ada wujud wa qurratu aini bisalah. Bandingin mataku di waktu aku sembahyang. Nah ini sampurna lalu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hanya memakai rasam asma aja, nyata belum sampai ke mana-mana gitu. Hanya awal pernah tadi latihan untuk menghilangkan rasa aku ada. Karena kita kada bisi guru tadi, enggak situ aja. Kalau ada bisi guru, insya Allah hilang semua. Kada kayak itu, kada jalannya. Nah itu orang belajar kada ada bisi guru, entah pemulaan, mempaham cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kata Abu Hurairah, dia habis tu min Rasulullah doa ini min ilmi, aduh Fabayantuhu wal ahala bayantuhu laquti'an min ihdal hulqum. Kamarulih dari Rasulullah dua bajana wi'a ini, habis itu min Rasulullah wi'a ini, wi'a adalah daripada ilmu. Adapun suatu dari dua ilmu kunyatakan kan dia, ilmu yang kedua daripadanya tiada kunyatakan kan dia. Jikalau kunyatakan kan dia, saya disembelih orang hulqum kok, riwayat Bukhari. Ilmu pribadi untuk aku, ilmu untuk umatku sampaikan. Tapi ilmu pribadi yang diajarkan Rasulullah, aku kada wani nyampaikan. Kalau aku sampaikan dipotong orang leherku. Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah. Karena hancur agama apabila disampaikan seluruh itu. Ada lagi hukum halal haram itu kada ada jadinya. Nah, itulah bahaya kalau kada ada guru membaca surangan akan hancur. Karena kada ada, maka guru tadilah yang mengaturakan kasusun akhirnya masuklah dalam martabat istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ma'rifat kepada Allah tsumma istaqamu. Nah ini kalimatnya, kemudian mereka berada dalam makam istiqamah, syariatnya ada, tarikatnya ada, hakikatnya ada, ma'rifatnya ada. Selesailah orang itu. Karena tanazzalul malaikat Allah takhafulah tahzun, kada usah berpikir apa-apa. Karena orangnya kada ada juga, hanya menyatakan keagungan Allah aja lagi orang tuh. Allah yang Maha Agung gak itu bacaannya. Kemudian kata Zainul Abidin itu aja. Husain bin Ali bin Abi Thalib
Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Allah alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar pada bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah.